kita kalah. Kalah, jangan mundur. Kalau kita kalah, kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah. Tak tinggal diam, Presiden Joko Widodo pun tegas meminta jajarannya untuk mengajukan banding di Organisasi Perdagangan Dunia ini. Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus melawan keputusan di WTO karena gugatan Uni Eropa di WTO akan lebih banyak merugikan Indonesia. Nah, yang perlu diwaspadai satu lagi, yaitu Uni Eropa ini kurang ajar nih. Mereka bilang gini, ini kan belum putus, karena belum diketok sama DSB. Tapi dia buat aturan yang walaupun belum diputus di DSB, tetapi sudah diputus di panel, dianggap sebagai sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau Indonesia tidak menjalankan putusan itu, maka dia akan melakukan retaliasi. Dia akan serang kita, kayak Super 301 lah. Kalau Pak Bara kan pasti tahu kalau di Amerika itu Super 301 clause itu. Nah, dia mau buat kayak begitu. Wah, saya bilang nih, kita harus lawan. Ya, saya setuju dengan Bapak Presiden. Kita harus lawan. Kita nggak ada mundur-mundurnya mengenai masalah ini. Demikian. Wajar saja jika nikel asal Indonesia mendapatkan gangguan dari raksasa ekonomi dunia. Data dari United States Geological Survey menyebut, Indonesia menguasai 21 juta metrik ton pada tahun 2022, atau setara dengan 21% dari total cadangan nikel dunia. Tak hanya itu, komitmen pemerintah melakukan hilirisasi dan mengembangkan industri nikel menjadi pusat industri baterai listrik dunia, membuat daya tawar Indonesia menjadi makin kuat. Bahkan, demi memenuhi kebutuhan bahan baku baterai listrik selain nikel, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melobi negara tetangga Australia agar mau mengirimkan litium sebagai salah satu komponen penting untuk baterai listrik. Meski diadang sana-sini, mimpi Indonesia untuk menjadi raja baterai listrik dunia belumlah pupus. Kini, yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara maju lainnya di dunia. Niat Indonesia untuk menjadi raja baterai listrik dunia lagi-lagi mendapat ganjalan. Setelah sebelumnya Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia WTO, kini giliran negeri Paman Sam Amerika Serikat yang menguji daya tahan industri nikel tanah air. Ya, negeri adidaya ini tidak memasukkan nikel asal Indonesia ke dalam daftar penerima insentif subsidi hijau bagi mineral asal tanah air. Amerika Serikat memang menyiapkan anggaran jumbo senilai 370 miliar dolar Amerika Serikat melalui Undang-Undang Inflation Reduction Act atau IRA. Kredit ini hanya akan diberikan pada komponen baterai yang dirakit di Amerika Serikat atau bagi mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Sejatinya regulasi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap China di bidang rantai pasok kendaraan listrik. Ini artinya, nikel asal Indonesia akan luput dari insentif jumbo ini, mengingat Indonesia belum meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dan investor asal China dianggap terlalu dominan dalam proyek tambang nikel di Indonesia. Meski demikian, staf khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan menyebut tidak masuknya nikel asal Indonesia dalam skema Inflation Reduction Act Amerika Serikat bukan pertanda kiamat bagi masa depan industri nikel di dalam negeri. Selain itu, ekspor nikel asal Indonesia ke Amerika Serikat juga tergolong kecil. Selain itu, pemerintah mencoba memasukkan nikel asal Indonesia ke pasar bebas Amerika Serikat melalui skema Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Tak masuknya nikel Indonesia di skema IRA Amerika Serikat ini juga memantik kegeraman Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Maritim, Senin 10 April 2023, Luhut mengatakan, jika benar Amerika Serikat menganaktirikan nikel asal Indonesia, maka negeri Paman Sam sendiri yang akan mengalami kerugian. Luhut bahkan akan terbang jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk melobi pemerintahan Joe Biden demi bernegosiasi terkait hal ini.
International Monetary Fund mengkritik kebijakan larangan ekspor nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Adapun beberapa poin yang menjadi catatan IMF, yakni adanya potensi pendapatan negara yang hilang seperti pajak ekspor. Lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund mengkritik kebijakan larangan ekspor nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia. IMF menyebut kebijakan hilirisasi nikel perlu mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain. Adapun beberapa poin yang menjadi catatan IMF, yakni adanya potensi pendapatan negara yang hilang, seperti pajak ekspor sebagai dampak dari pelarangan ekspor mineral, seperti nikel boksit dan tembaga. Kemudian Indonesia perlu mempertimbangkan dampak rambatan kebijakan hilirisasi terhadap harga komoditas di pasar global, yang menurut IMF dapat menimbulkan aksi retaliasi dari para negara mitra dagang. Selain itu, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan dalam negeri yang mencapai tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain. Catatan IMF tersebut menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah dengan argumen bahwa hilirisasi tambang merupakan cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Hilirisasi tak hanya mengekspor barang mentah, melainkan juga barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan dunia. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan sikap keras terhadap IMF usai meminta Indonesia membuka kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya. Menurut Bahlil, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo tersebut tidak berdasarkan logika alias ngawur. Pasalnya bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa International Monetary Fund menerapkan standar ganda terkait larangan ekspor komoditas yang tengah dilakukan oleh Indonesia, utamanya komoditas nikel. Bahlil mengatakan IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja. Namun IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Menurut Bahlil, pemikiran tersebut sangatlah keliru. Pasalnya, IMF sendiri mengakui kalau pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia dalam kondisi yang baik. Selain itu, Bahlil juga membantah pernyataan IMF yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor menimbulkan kerugian bagi penerima negara. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur gitu. Yang kedua, dengan hasil hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang. Dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus. Ini akibat apa? Hilirisasi. Yang berikut, nilai tambah. Katanya pendapatan negara nggak dapat. Tahu nggak teman-teman? 2021-2022, alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Bahlil mencontohkan ekspor komoditas nikel Indonesia di 2017 hingga 2018 itu hanya sebesar 3,3 miliar US dollar. Begitu bahan mentah nikel dilarang ekspor dan dilakukan hilirisasi, nilai ekspor Indonesia meningkat 10 kali lipat menjadi 30 miliar US dollar.